Ada orang yang memang pasrah saja, tidak pernah merenung dalam, berpikir serius tentang bagaimana aku harus mengkonstitusi diriku, membangun identitasku. Seseorang akan mampu merumuskan dirinya, menegaskan identitasnya, kalau dia punya 3 hal ini dalam dirinya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari teman-teman kita mulai lagi ngaji filsafat kita. Baik, teman-teman, malam hari ini kita di bulan ini masuk ke tema falsafah hidup lagi ya, untuk mengawali tahun 2022 ini. Saya lupa ini sesi falsafah hidup yang keberapa. Beberapa kali dulu kan kita ada itu sesi filsafah hidup. Cuma untuk bulan ini kita akan mengangkat tema tentang pengenalan diri. Baik, bismillah, kita awali untuk tema kita tentang identitas diri. Nah, menarik, ada teori begini tentang identitas itu. Seseorang akan mampu merumuskan dirinya, menegaskan identitasnya, kalau dia punya 3 hal ini dalam dirinya. Yang pertama self-esteem, yang kedua self-worth, yang ketiga self-opinion. Self-esteem itu kadang-kadang kita terjemahkan sebagai kebanggaan diri. Maksudnya apa sih self-esteem itu? Ya kita ini punya pandangan, punya pemikiran, punya passion tentang diri kita. Jadi orang itu ngerti dirinya. Orang itu bisa memahami dirinya. Nah, orang yang ngerti dan memahami diri ini kan kemudian dia punya kebanggaan terhadap dirinya. Kebanggaan diri nanti bisa melahirkan self-love, rasa cinta pada dirinya. Ini kita bahas bulan yang lalu. Yang kedua apa? Self-worth. Self-worth itu menilai, menghargai dirinya sendiri. Jadi cara kita menghargai diri, itu namanya self-worth. Yang ketiga self-opinion. Self-opinion itu bagaimana kita menilai diri kita. Jadi kita punya nilai, kita punya judgment. Misalnya, oh saya itu orangnya sebenarnya sabar kok kalau kalian tidak keterlaluan. Saya itu orangnya easy going saja, yuk jalan saja. Ini namanya self-opinion. Jadi punya persepsi tentang diri sendiri, self-opinion, punya nilai penghargaan terhadap diri sendiri, dan punya kebanggaan terhadap diri sendiri. Ini akan jadi variabel, ini akan jadi basis bagi pembangunan identitas diri. Ya tidak mungkin kita bisa menegaskan diri kita, menegaskan keberadaan kita kalau kita tidak kenal siapa diri kita, kalau kita tidak menghargai diri kita, kalau kita tidak bangga tentang diri kita. Ya
awalnya bangga itu ya mestinya ya ngerti dan menghargai. Ini nanti jadi dasar self-esteem, self-worth, dan self-opinion. Di awal tadi ada quotes dari Goethe tadi, orang yang mudahnya artinya kan orang yang punya identitas baru dia bisa bergerak. Nah, untuk bisa punya identitas ya syaratnya ada 3 aspek ini. Kalau tidak, kalau orang tidak punya identitas, Pak, tidak punya 3 ini, Pak, misalnya tidak punya self-esteem, tidak punya self-worth, tidak punya self-opinion, ya kalau dari quotes tadi bisa disimpulkan dia sulit untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, di situ saya gambarkan ya bagaimana orang yang tidak punya self-esteem misalnya, tidak punya konsep, tidak punya kebanggaan, tidak punya nilai tentang dirinya. Misalnya orang yang menganggap dirinya rendah, menganggap dirinya tidak penting, alah siapa sih aku ini, dan lain sebagainya, dalam makna yang sebenarnya ya bukan sekedar untuk rendah hati atau menghargai perasaan orang lain demi sopan santun. Kadang-kadang kan kita memang apalah saya ini, tapi itu demi sopan santun saja sih ya. Aslinya saya tidak begitu ya, saya ngerti saya punya kemampuan, punya kapasitas. Ya kalau demi etika sopan santun tidak masalah, tapi jangan sampai kita benar-benar tidak punya nilai, tidak punya kebanggaan, tidak punya respect terhadap diri kita sendiri. Karena pasti itu akan jadi awal kegagalan kita. Coba dilihat lingkaran itu. Itu saya gambarkan lingkaran orang mengenali dirinya. Kalau orang low self-esteem, orang yang kebanggaan dirinya rendah, itu biasanya dia negative expectancies. Jadi harapan-harapannya serba negatif. Orang yang tidak percaya diri, tidak respect terhadap dirinya, tidak menganggap dirinya bernilai, itu kan dia merasa tidak bisa apa-apa. Dia merasa tidak mampu apa-apa. Dia merasa tidak mungkin menghasilkan apa-apa. Jadi pikiran-pikirannya negatif. Apa ya aku bisa? Siapa sih aku? Apa ya aku mampu? Nah, ini diawali dari low self-esteem tadi. Karena dia menilai dirinya terlalu rendah. Kalau orang pikirannya serba negatif seperti itu, selanjutnya pasti low effort. Low effort itu ya dia malas, tidak akan sungguh-sungguh bekerja, berkarya, melakukan sesuatu. Karena dia punya ketakutan, punya kecemasan yang tinggi tentang dirinya. Karena negatif, ya dia akhirnya cemas. Apa ya aku bisa sukses? Apa ya aku mampu untuk berhasil? Apa ya ada jalan keluar dari masalahku? Orang yang pikirannya seperti ini kan kalau melakukan sesuatu terus jadinya tidak sungguh-sungguh. Dia tidak memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Upaya-upayanya tidak maksimal. Akhirnya apa? Ya beneran dia gagal. Failure. Jadi beneran dia tidak bisa, beneran dia tidak produktif, beneran dia tidak berhasil. Kenapa? Wong dia tidak sungguh-sungguh. Kenapa tadi tidak sungguh-sungguh? Karena pikirannya negatif, serba cemas, serba takut. Kenapa dia negatif, serba cemas, serba takut? Karena dia tidak bangga dengan dirinya. Dia menilai dirinya terlalu rendah. Pada akhirnya kalau sudah gagal, self-blame, mencela dirinya sendiri, mengutuk dirinya sendiri, apalagi memaki dirinya sendiri. Hasilnya apa kalau sudah self-blame? Tambah rendah diri, tambah minder, tambah low, tambah rendah self-esteem-nya. Tambah rendah ya tambah negatif pikirannya, tambah penuh kecemasan, tambah penuh ketakutan. Akhirnya tambah tidak maksimal dalam bekerja, kegagalannya bertambah lagi. Nah, disinilah kuncinya nanti. Kenapa sih Pak kok
repot-repot membahas identitas lah, membahas hakikat diri lah. Yang penting hidup ini kan dijalani saja. Loh, untuk bisa menjalani saja hidup itu kan kita juga harus tahu siapa diri kita. Kita ada di posisi yang mana, kebisaan kita apa, ketidakbisaan kita apa. Kan kita juga harus ngerti itu. Kalau tidak, khawatirnya nanti kita jatuh pada kegagalan-kegagalan, terus menyalahkan diri sendiri, akhirnya rendah diri, akhirnya pikirannya tambah negatif, tambah takut, tambah cemas, kerjanya tidak maksimal, tambah gagal, tambah menyalahkan diri. Nah, ini lingkaran setan ini semoga bisa kita putus. Allah menciptakan kita itu sebagai makhluk yang paling dicintai dan paling dimuliakannya. Tidak ada manusia itu yang rendah dan layak direndahkan. Semua manusia dalam aspek kemanusiaannya, hakikat dirinya sebagai manusia itu mulia. Perilaku dan tindakan kita lah yang membuat kita kemudian jadi rendah atau kemudian malah jatuh derajat kemanusiaan kita. Jadi ini dasar pengenalan diri. Jadi untuk mengenal diri sebelum kita membangun identitas, kita harus punya self-esteem, self-worth, dan self-opinion. Kebanggaan diri, penghargaan diri, dan nilai pandangan tentang diri sendiri. Oke, ambil nafas sebentar. Yang sudah menyiapkan minum cemilan boleh sambil minum sambil santai. Kalau ndak pakai Zoom gini, teman-teman kan bisa bebas sambil kelesetan. Kalau sumuk ya sambil kipas-kipas, santai saja. Nah, kita lanjut. Ada istilah menarik yang mungkin sering kita dengar, yaitu istilah krisis identitas. Krisis identitas itu orang yang sadar tentang pentingnya identitas, tapi dia merasa masih belum punya identitas, dalam tanda petik ya. Mungkin identitas di sini yang dimaksud identitas dalam definisi yang kedua dan ketiga tadi. Kalau identitas yang sifatnya sosial, kultural, kita ini anak mana, rasnya apa, etnisnya apa, dan lain sebagainya kan pasti punyalah ya setiap orang. Tapi krisis identitas di sini dalam definisi yang kedua, yaitu siapa sih aku ini hakikatnya? Aku ini bisa apa? Aku ini kemampuanku apa? Keistimewaanku apa? Keunikanku apa? Apa yang harus aku lakukan? Nah, ini banyak orang yang merasa tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Itu nanti yang disebut krisis identitas. Dalam catatan saya, krisis identitas itu paling tidak cirinya ada 4. Jadi, yang pertama, krisis identitas itu adalah ketika kita tidak pasti tentang siapa diri kita, siapa sih diriku ini. Apa artinya kehadiranku di dunia ini? Nah, ini kan teman-teman sering yang mempertanyakan seperti ini. Mengapa Allah menghadirkanku ke dunia ini? Kadang-kadang kalau pas patah hati itu kan ada lagu-lagu yang mengapa aku dihadirkan, kalau isinya hanya menderita, mengapa aku dilahirkan, kalau hidup hanya isinya sulit saja. Ini sebenarnya bagian dari krisis identitas. Ketika orang mengalami kekecewaan, ketika orang mengalami kegagalan, atau ketika orang gagal memahami dirinya, gagal berefleksi tentang nilai penting dirinya, terjadi krisis identitas. Ini banyak dialami biasanya oleh anak-anak muda ketika kebingungan membangun jati dirinya. Itu ciri pertama. Teman-teman boleh refleksi, pernah mengalami seperti ini atau tidak? Ya alhamdulillah kalau tidak. Yang kedua, merasa tidak nyambung dengan masyarakat, merasa asing di tengah lingkungannya.
Ini juga jenis krisis identitas. Seolah-olah kita ini orang yang berbeda sama sekali dengan lingkungan sekeliling kita. Aku kok tidak cocok ya dengan tetanggaku kiri kanan. Aku kok tidak cocok ya dengan masyarakatku. Aku kok tidak cocok ya dengan Indonesia ini kok kayak gini. Nah, ini jenis krisis juga. Gelisah dengan situasi, gelisah dengan fakta hidup, dengan lingkungan hidupnya. Kan banyak hari ini, mungkin ada ya, saya nggak berani menyebut banyak, di antara kita yang, wah aku kok Indonesia ya, Indonesia itu kok kayak gini ya, nggak nyaman aku. Sulit menerima fakta kenyataan hidup yang harusnya ya mau nggak mau wong kita ini lahir di sini, hidup di sini, tanah dan air kita di sini. Tapi kita merasa tidak nyambung, tidak nyaman, tidak cocok, tidak sesuai. Ini bagian dari krisis identitas. Jadi kita merasa tidak klik, kita merasa asing. Semoga teman-teman yang ngaji filsafat tidak ada yang seperti ini. Tidak terhubung dengan lingkungan sekelilingnya. Yang ketiga, orang yang mengalami krisis identitas, di antara cirinya adalah orang yang ingin selalu dihargai dan selalu menuntut untuk diakui keberadaannya. Ini ciri ketiga. Kalau teman-teman misalnya merasa, loh aku kok dicueki terus ya, terus tertantang untuk tampil terus, aku harus muncul, harus dihargai, harus dianggap ada. Ini menunjukkan mungkin teman-teman mengalami krisis identitas. Jadi teman-teman tidak pasti tentang dirinya. Akhirnya untuk memastikan menunggu pengakuan dan penghargaan orang lain. Kita tidak yakin tentang kapasitas kedirian kita. Akhirnya kita menunggu orang lain setuju, orang lain mengakui, orang lain menghargai diri kita. Nah, kalau hari ini mungkin di antara kita yang menunggu merasa berharga. Misalnya kalau sudah posting di medsos, terus wah yang like banyak sekali, followerku banyak sekali, yang subscribe banyak sekali ya. Terus kita baru wah berarti aku ini eksis ya, aku ini ada, aku ini dihargai. Dan kita ingin terus seperti itu untuk menegaskan bahwa kita ini selalu ada dan selalu dihargai. Ini ada kalanya merupakan ciri orang yang sedang krisis identitas. Dia belum mantap dengan konsep dirinya. Dia membutuhkan pengakuan, membutuhkan penghargaan yang lain tentang keberadaan dan keunikan dirinya. Nah, ini ciri yang ketiga dari krisis identitas. Ciri yang keempat, ini lanjutannya yang tadi, nomor 3 sebenarnya. Kalau yang ketiga tadi kan selalu menuntut untuk diakui dan dihargai. Yang nomor 4 ini orang yang selalu merasa dirinya sangat penting. Dia menganggap dirinya itu sangat penting. Masyarakat, lingkungan, keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya di sekelilingnya itu hadir hanya dalam rangka menegaskan dirinya penting. Dia menganggap dunia itu seolah-olah berputar di sekeliling dirinya saja. Ini juga bagian dari orang yang mengalami krisis identitas. Jadi ini untuk memahamkan teman-teman saja ya tentang istilah krisis identitas ini. Karena di antara kita mungkin ada yang mengalami ini. Jadi kalau ditanya tentang siapa sih aku itu, hakikatnya aku apa sih, khasnya aku itu apa, keunikan penciriku apa, itu kan kesulitan untuk menyimpulkan, akhirnya menuntut keluar. Jadi menuntut diakui, dihargai, memposisikan diri sebagai sangat penting, dan lain sebagainya. Jadi menunggu diakui dari luar bahwa dia ini sesuatu.
Nah, itu ciri tentang orang yang krisis identitas. Jadi tidak pasti tentang identitas dirinya, siapa aku, tidak nyambung dengan masyarakatnya, selalu menuntut untuk diakui, dihargai, dan merasa diri sangat penting di hadapan orang lain. Nah, ini bahan ya, ini jangan dipakai untuk nuding orang lain ya, kita pakai untuk refleksi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita pernah ngalami ini. Ya tentu saja orang yang mengalami krisis identitas ini waktunya akan banyak habis dipakai untuk mengejar pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Atau waktunya habis untuk dia mencari-cari makna hidupnya. Ya, di proses ini kan nanti membuat seseorang kehilangan banyak waktu yang seharusnya mungkin bisa lebih bermanfaat. Misalnya dia sudah tahu tentang siapa aku, posisiku, apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Ini kan belum nyampe level ini. Di tahap krisis identitas ini orang kebingungan tentang siapa dirinya. Baik, nah kita lanjutkan. Sekarang kita agak ke filsafatnya ya teman-teman, tentang identitas ini. Jadi nanti bagaimana sih cara kita membangun identitas, membentuk identitas, itu kalau secara filosofis juga bergantung pada filosofi hidup masing-masing orang. Dalam catatan saya, ketika orang membangun identitas itu berhubungan dengan cara dia memahami hidup. Nah, orang memahami hidup itu secara umum, ini secara umum saja ya, ada 4 gaya. Ada gaya fatalistik, ada gaya humanistik, ada gaya dualistik, ada gaya konstruktivistik. Fatalisme, humanisme, dualisme, dan konstruktivisme. Ini kita mulai belajar filsafatnya ini. Nah, dari perspektif fatalisme, menganggap ya hidup ini sudah sepenuhnya ada mekanismenya. Manusia itu tidak bebas di hadapan mekanisme-mekanisme ini. Termasuk siapa aku, konstitusi diriku, dan lain sebagainya, itu ya sudah ada polanya. Kalau bahasa agama ya sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Nah, bagi orang yang perspektifnya fatalistik ini, ya dia isinya hidupnya adalah pasrah saja. Jadi kalau ada orang yang, Pak, saya mengalir saja lah Pak, saya ikuti aliran hidup ini seperti apa. Nah, gaya seperti ini namanya gaya fatalistik. Ini saya tidak ngomong mana yang lebih benar, mana yang salah, mana yang pas ya. Ini perbedaan persepsi tentang hidup. Ada orang yang persepsinya fatalistik, sehingga dia gayanya cenderung pasrah saja. Kok bisa ya Pak ada orang yang gayanya fatalistik misalnya? Ya mungkin saja wong setiap orang itu sesuai dengan konstruksi sejarahnya masing-masing. Saya kasih contoh ya, misalnya kenapa kok ada orang fatalistik? Dalam ilmu kalam itu ada analisis misalnya tentang kenapa sih ajaran-ajaran, kalau dalam Islam itu ya Jabariyah misalnya. Jabariyah itu kan bahasa Arabnya dari fatalisme. Bahwa orang itu bisanya ya pasrah saja pada Tuhan. Kenapa ajaran ini bisa hidup misalnya di Timur Tengah zaman dulu misalnya. Nah, itu ada analisis begini, karena konstruksi geografisnya Timur Tengah itu, di situ kan banyak padang pasir, banyak. Jadi secara geografis itu manusia itu benar-benar tidak berdaya di hadapan alam. Kalau orang di padang pasir itu kalau kena badai pasir, kalau pas tidak ada air dan lain sebagainya, itu kan
situasi yang tidak ramah untuk manusia. Berhadapan dengan situasi-situasi semacam itu terus-menerus, ya manusia kemudian cenderung pasrah. Ya mau gimana lagi kalau sudah situasinya begitu, geografinya begitu. Nah, ini sehingga ideologi seperti itu, pandangan seperti itu di sana hidup, diterima. Mungkin ini bisa dianalisis juga mengapa geografisnya Jawa itu seperti apa, kehidupan sosialnya masyarakat Jawa seperti apa, sehingga gaya hidupnya kok seperti itu. Nah, kembali pada identitas tadi, berarti ada orang yang memang pasrah saja, tidak pernah merenung dalam, berpikir serius tentang bagaimana aku harus mengkonstitusi diriku, membangun identitasku. Ini gaya fatalistik. Ada persepsi kedua, gaya nomor 2. Ini gaya humanisme. Kalau dalam pandangan humanisme itu kan yang berpandangan bahwa hakikatnya manusia itu baik. Kualitas-kualitas dirinya baik. Secara fitrah manusia itu positif. Hanya orang-orang yang lupa, hanya orang-orang yang tersesat, yang tidak mau berpikir jernih dan lain sebagainya, yang kemudian hidupnya jahat, hidupnya rusak, hidupnya kacau. Manusia itu ya aslinya baik. Nah, orang yang punya pandangan seperti ini, ya cara dia membangun diri, membangun identitas itu dengan cara apa? Mengaktualkan potensi kebaikan yang ada dalam dirinya. Jadi, hidup sebagai manusia. Kita sering pakai istilah manusia yang manusia. Karena manusia yang manusia itu pasti baik. Karena hakikat sifatnya manusia itu baik. Ini namanya humanisme. Jadi kalau ada orang, bagaimana sampean membangun diri, membangun identitas diri, ya saya tidak macam-macam, yang penting jadi manusia saja yang baik. Nah, ya memang jadi manusia itu pasti baik dalam perspektifnya humanisme. Ini ciri kedua, jadi pandangan tentang konstruksi identitas. Ada yang ketiga, ada orang yang punya pandangan dualistik. Jadi manusia itu tidak hanya punya unsur kebaikan, tapi dalam dirinya juga ada potensi keburukan. Jadi manusia itu ya tidak baik saja, ada baiknya juga ada buruknya. Jadi fitrahnya manusia itu ya ada ahsanu takwimnya, ada juga asfala safilinnya. Ada fujuroha, ada fujurnya, tapi juga ada watakwaha, ada takwanya. Ada positif, ada negatif. Nah, orang yang berpandangan dualistik seperti ini, ya cara dia memahami hidup, menjalani hidup adalah berjuang memenangkan yang baik dan menyingkirkan yang buruk. Jadi, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah mengalahkan yang negatif dan memenangkan yang positif. Ini gaya dualisme. Jadi yang dianggap negatif itu disingkirkan, dikalahkan. Bahkan ada sampai mengalahkan sisi diri kita yang negatif. Dalam pikiran tasawuf tertentu, misalnya ada pandangan, misalnya dalam manusia itu yang sisi cahaya itu sisi batin dalamnya, sementara sisi fisik, lahiriah, jasadiah itu sisi kegelapan. Maka yang lahiriah harus disapih, dikalahkan, sementara yang batin harus dimenangkan. Ini sebenarnya cara berpikir dualisme. Jadi membangun identitas diri dengan cara memilih sisi baik diri kita, menyingkirkan sisi buruknya. Nah, ini gaya yang ketiga. Nanti ada gaya yang keempat.
Gaya yang keempat ini namanya konstruktivisme. Konstruktivisme ini asumsi dasarnya begini ya, manusia itu seperti kertas kosong. Teman-teman pernah mendengar istilah ini ya, manusia itu ya terlahir kosong, tergantung nanti dia diisi apa, diwarnai dengan apa, dibentuk menjadi apa. Jadi kalau dalam Islam kan ada masyhur sekali hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah suci. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Dua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Jadi manusia itu kosong, tergantung nanti dia dibentuk seperti apa. Ini namanya konstruktivisme. Identitas itu ya tergantung kitanya mau dibentuk seperti apa. Nah, itu konstruktivis namanya. Jadi cara membangun identitas itu ada gaya fatalistik yang sudahlah pasrah saja, tidak usah direka-reka, jalan saja. Ada yang gaya humanistik, yaitu mari kita hidup sebagai manusia yang manusia, karena karakter kemanusiaan itu baik. Ada yang milih, mari yang buruk-buruk kita tinggalkan, yang baik-baik yang kita ambil, dualistik. Ada yang konstruktivis, mari kita bangun diri kita sesuai cita-cita, ideal, keinginan kita. Nah, ini pandangan konstruktivis. Jadi ini perspektif-perspektif teman-teman ketika kita ingin membangun identitas diri. Ada lewat jalur fatalistik, humanistik, dualistik, dan konstruktivistik.